Anda masih menyaksikan Economy Challenges yang sedang membahas bagaimana kita menjawab tantangan energi di tahun 2015. Pak John Karamoy, memang baru hampir 3 bulan ya, ada perubahan internal dan belum keluar karena ini masih digodok di dalam ya. Tetapi kalau kemudian Pak John sendiri melihat apalagi yang perlu dilakukan oleh SDM supaya kemudian investasi untuk eksplorasi itu bisa meningkat, Pak John? Ya, bahwa sudah ada perubahan itu sangat bagus. Saya kira itu akan diterima dengan senang hati oleh para investor. Nah, yang akan kita tunggu tentunya nanti bagaimana implementasinya di lapangan. Nah, saya kira beliau tahu itu apa artinya. Sebab selama ini peraturannya bagus, tapi tidak diimplement di lapangan. Ya. Selama ini kita menghadapi persoalan adalah justru the detail in detail ya Pak. Ya, macam-macam. Ya macam-macam. Kalau saya dulu bicara dengan pengalaman, kalau saya mau mengebor, saya cuma perlu 2 minggu untuk membebaskan tanah. Ya. Yang terakhir saya jadi konsultan di satu perusahaan, saya tunggu 2 tahun. Ya itu contohnya. Nah sekarang kembalikanlah ke 2 minggu. Kapan itu Pak sebetulnya mulai terjadi perlambatan dalam perizinan itu Pak? Ya itu adalah produk berkali side effect dari apa yang kita bilang reformasi, kemudian otonomi. Justru di era reformasi malah makin lambat Pak? Ya, kenyataannya begitu. Dan saya kira reformasi tidak dimaksudkan untuk melakukan itu. Betul. Pak Rida, kalau saya dengar target yang sudah dicanangkan oleh Kementerian SDM itu investasi dalam 5 tahun kan mencapai 2.400 triliun. Ya, perkiraan. Ya. Dan itu tidak semuanya dari APBN tentu saja. Nah, tadi yang pertanyaannya Pak John itu bagaimana kemudian khusus untuk eksplorasi, rencana itu diimplementasikan Pak Rida? Khusus untuk eksplorasi migas kita sudah lama memetakan ini, akar masalah di mana, mulai dari begitu panjangnya rangkai perizinan, ada sekitar 250-an perizinan, dan itu tersebar di mana-mana. Ya, betul Pak, betul 2 tahun waktu itu. Dan itu yang kemudian mendiscourage investor itu malas datang ke Indonesia. Dan kita sudah perbaiki ini. Dan terakhir yang saya tadi sampaikan, sudah di satu pintukan sekarang. Apakah nanti bisa dijamin bahwa kita harus optimis? Perubahan ini akan lebih memudahkan para investor untuk menanamkan. Apakah investor nanti bisa tahu list berapa lama misalnya untuk perizinan? Sebagai contoh sekarang misalkan kalau PLN sekarang membutuhkan dana misalkan, bagaimana mengimplementasikan misalkan 35.000 yang kebagian 10.000 kan. Tahun ini PLN diplot 48. Tadi Pak Sofyan Basir sudah bilang, saya udah dapat 50 triliun malah. Jadi investor sudah banyak dari institusi pendanaan sudah mau membiayai, melihat tren kedepannya itu pemerintahan itu akan lebih pro ke para investor. Tidak berarti kemudian kita menjual segala sesuatu untuk investor, tapi kita memang tidak ada pilihan lagi untuk bermitra dengan mereka karena kebutuhan sudah makin mendesak. Kalau kita tidak bergerak cepat atau hanya melakukan seperti kemarin-kemarin, krisis akan makin luas dan akan makin lama. Itu yang kita hindari, Pak. Pak Haradi, kalau janjinya seperti ini, kemudian bagaimana dunia usaha melihatnya? Apakah memang sesuatu yang memang bisa dipegang ini janji? Ya, pemecahan masalah di PLN seperti itu betul. Mereka cobalah untuk mempersingkat waktu dan sebagainya. Bahkan juga jaminan pemerintah juga yang saya dengar juga mereka bantu penuh. Tapi permasalahannya ini kan tidak hanya di PLN masalahnya, demikian juga di migas. Melibatkan lagi pemerintah daerah, masyarakat dan sebagainya. Mungkin kita sama-sama tahu lah di Jawa Tengah juga ada yang stuck cuman gara-gara urusan tanah, kalau nggak salah cuma 20 hektar bertele-tele seperti itu. Nah, ini yang kita harapkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini juga serius juga gitu. Jadi ke belakang ini banyak masalah yang justru saya lihat juga peraturannya di pusat udah dirapikan tapi di daerahnya tidak mendukung. Dan Pak Jan juga melihat hal yang sama Pak Jan. Iya, dan daerahnya itu masih kalau boleh saya bilang juga daerah itu juga punya ego yang demikian luar biasa dan pemerintah pusat nggak bisa juga mengatasi itu. Ini juga perlu dicermati dan kewibawaan untuk jadi PR-nya ya ini ya. Iya, jadi itu nggak bisa dikendalikan. Sudah tidak PR lagi Pak, sudah kita kerjakan dan akan kita besok lusa mungkin kerjakan dengan cara mengajak daerah mereka. Karena kita juga punya Undang-Undang 23 yang 2014 kan mengenai otonomi daerah kan. Segala macam urusan energi kan lebih banyak sekarang ditarik ke pusat. Dan kemudian betul ada beberapa perizinan di Pemda dan kebetulan namanya energi kan adalah masalah infrastruktur dan masalah kewilayahan sudah pasti.
penggawanya adalah Pemda. Pilihannya adalah pasti merangkul Pak, bahwa ini harus alignment-nya harus pas. Tidak mungkin di pusat semuanya beres. Tapi ini sudah di-announce keluar Pak mengenai perubahan ini? Dengan sendirinya ya Pak, di-announce. Ya tadi kita setiap Pak Menteri itu mengadakan forum seperti tadi itu udah yang ketiganya Pak. Yang pertama adalah mengenai Oil and Gas Leaders Forum. Yang keduanya Coal and Mineral Leaders Forum. Tadi Power. Dan setiap akhir dari acara itu kita langsung press conference Pak. Mungkin pertanyaan aja nih Mas, penasaran kalau pemerintah daerahnya ngeyel itu DPRD-nya bikin usil, apa yang dilakukan pemerintah pusat? Ini law enforcement di situ bicara. Jadi misalkan masalah tanah. Kita udah jelas ada Undang-Undang 2 2012 yang untuk kepentingan umum. Selama ini udah ada itu. Cuman karena ada masa transisi kemarin, kemudian ini penegakan hukumnya itu belum. Nah, sekarang kita tadi pemetaan itu lahan banyak di mana-mana. Dari mulai produser listriknya sampai kemudian pembangunan transmisi segala macam, itu kan menyangkut itu. Nah, kita bertekad untuk ini selesaikan dan merangkul teman-teman atau bapak-bapak kita yang di daerah untuk Bapak ini pilihannya satu, gelap atau Bapak bangun. Baik. Seperti itu pilihannya. Karena listrik tak tergantikan. Ada yang luar biasa Pak John, keinginan dari SDM itu menjadikan Indonesia bukan hanya bisa mandiri, tetapi menjadi hub untuk pengembangan energi. Seperti apa kita mampu mencapai cita-cita itu, nanti kita akan bahas. Jangan kemana-mana, tetaplah di Ekonomi Channel.